Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada siang hari ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah diberikannya kepada kita secara gratis. Walau terkadang ada kenikmatan yang diperoleh melalui usaha, perjuangan keras untuk mencapai kenikmatan tersebut. Salah satu di antara kenikmatan tersebut adalah kenikmatan kemerdekaan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kita memasuki bulan November, kita akan diingatkan dengan sebuah peristiwa yang sangat heroik yang terjadi pada tanggal 10 November 1945, atau yang sering kita peringati, yaitu Hari Pahlawan. Pada saat itu, tentara Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia dengan memanfaatkan kehadiran tentara sekutu yang akan mengambil alih kekuasaan atas kepulauan Nusantara. Dari pihak Jepang yang baru saja mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan dengan bom atom oleh Amerika. Rakyat Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan 3 bulan sebelumnya, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan sendirinya tidak dapat menerima kehadiran tentara sekutu yang diboncengi dengan tentara Belanda. Dengan persenjataan yang sabar sederhana tetapi dengan semangat yang tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan, para pejuang melancarkan perlawanan habis-habisan terhadap tentara sekutu yang menyerbu Surabaya dengan persenjataan yang jauh lebih modern, baik dari laut, udara maupun darat. Fatwa para ulama Jawa Timur yang menyatakan bahwa perang untuk mengusir penjajah adalah jihad fisabilillah, mengorbankan semangat tempur para pejuang. Ribuan arek-arek Surabaya gugur dan menjadi syuhada dalam pertempuran itu. Namun pertempuran tersebut telah membuka mata dunia internasional bahwa bangsa Indonesia yang berdaulat, masih ada putra-putri Indonesia yang telah bertekad bulat untuk mempertahankan kemerdekaan hingga titik darah penghabisan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tanggal 10 November ini kita diingatkan akan sebuah hari yang bersejarah tersebut, yakni Hari Pahlawan. Kepahlawanan dalam Islam, khususnya dalam konteks keindonesiaan, merupakan sebuah tema yang menarik untuk dikaji, mengingat sebagian bangsa kita cenderung mereduksi atau mengurangi dan mempersempit makna pahlawan. Pengertian pahlawan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang berjuang dengan gagah berani dalam membela kebenaran. Atas rujukan tersebut, menjadi pahlawan adalah hal yang memungkinkan bagi setiap orang. Tidak mengenal latar belakang sosial, siapapun dapat menjadi seorang pahlawan. Dalam konteks kenegaraan atau kebangsaan, seseorang pahlawan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Ini di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah atau fi sabilillah.
Sebagaimana yang tercatat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun." Yang artinya, dan janganlah kalian sekali-kali mengatakan bahwa orang-orang yang berjuang atau terbunuh di jalan Allah itu mati, melainkan mereka hidup tetapi kita tidak merasakan. Quran surah Al-Baqarah ayat 154. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguhnya para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hidup di hati kita. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Kisah seorang raja Persia yang bernama Kisra Anushirwan melakukan observasi ke rumah-rumah para penduduk kerajaan. Ketika ia tiba di suatu rumah, di sana ia menemukan seorang kakek yang menanam pohon di halaman rumah tersebut. Sang raja tertawa dan bertanya, "Wahai kakek, kenapa kau menanam sebuah pohon yang akan berbuah 10 sampai 20 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun ke depan? Sedangkan kau mungkin tahun depan sudah mati dan kau tidak dapat menikmati buah-buahan dari pohon yang telah kau tanam." Dengan penuh senyum dan optimisme, sang kakek menjawab, "Wahai raja, orang-orang sebelum kita telah menanam pohon dan buah-buahan dari pohon tersebut kita nikmati sekarang. Dan kita menanam kembali pohon yang buah-buahannya akan dinikmati oleh orang-orang setelah kita." Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari cerita tadi kita dapat memetik sebuah pelajaran bahwa kemerdekaan ibarat sebuah pohon yang telah ditanam oleh para pahlawan bangsa ini. Kendati pun mereka tidak pernah menikmatinya, melainkan kenikmatan tersebut kini kita rasakan. Begitu juga kita bisa memberi manfaat kepada para generasi penerus kita dengan menanam sesuatu kebaikan pada saat ini. Atau dengan kata lain, kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbuat baik untuk negara dan masyarakat, bukan merusak ataupun merugikan negara dan masyarakat. Kita berbuat kebaikan semampu kita. Bila kita hanya mampu berbuat baik dengan menggunakan harta, berbuat baiklah dengan menggunakan harta. Bila kita hanya mampu berbuat baik dengan ilmu dan pikiran, berbuat baiklah dengan ilmu dan pikiran. Bila kita hanya mampu berbuat baik dengan menggunakan kekuatan tenaga kita, berbuat baiklah dengan menggunakan tenaga kita. Karena segala perbuatan baik akan mendapat kehidupan yang baik dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. Begitulah janji Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berbuat baik untuk negeri ini, Allah akan memberikan kehidupan kita dengan kehidupan yang baik, terjauh dari malapetaka, krisis segala lini, bencana dan lain sebagainya. Seperti para pejuang kemerdekaan yang telah berbuat baik dengan mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan, dan kita bisa menikmati hasilnya dengan baik, yaitu bebas dari penjajahan. Lantas sekarang apa tugas kita untuk berbuat baik, berkorban untuk negeri ini agar Allah Subhanahu wa taala menyediakan kehidupan yang baik pula untuk anak-anak cucu kita esok. Apabila kita bersikap sebaliknya, mengisi kemerdekaan dengan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya bisa berlindung dari segala kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, watak manusia adalah merasa tidak cukup dengan apa yang dimilikinya, kemudian menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Mereka mengisi kemerdekaan ini dengan saling sikut kiri kanan,
padahal mereka adalah saudara sebangsa sendiri. Tujuannya hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan atau untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini tentu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Abdurrahman bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntunglah orang masuk ke dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah kenapa dulu Bung Karno pernah mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kiranya cukup sekian khotbah Jumat pada siang hari ini. Semoga momentum peringatan Hari Pahlawan tahun ini bisa menjadi bahan introspeksi kita sebagai warga negara dan umat beragama. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk belajar dari pengalaman masa lalu untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasr ayat 18. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihim wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaitu ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama baraktu ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari pada penutupan khutbah ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa yang kita panjatkan kepadanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazata minal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum was'alu min fadlihi ya'idukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.